kepada seluruh para nabi. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh para nabi dan umat-umat yang terdahulu. Jadi umat-umat yang terdahulu ini kalau sudah beriman sama nabi, dengan nabi mereka, mereka ditunjuk tahu nanti ada nabi akhir zaman. Seandainya nabi akhir zaman tadi diutus oleh Allah, kita masih hidup, maka kita wajib mengikutinya, wajib kita menolongnya, wajib kita membaiatnya, menjadikannya adalah khatamul anbiya. Jadi seluruh nabi ini mengimani tentang keberadaan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan Nabi Muhammad? Rasulullah mengatakan buistu ilan nasi kafatan. Saya ini diutus kepada seluruh manusia, kafah, tanpa terkecuali, tanpa terkecuali. Ada pendapat daripada orang Nasrani. Nasrani ini berpecah belah, banyak pecah-pecah belah orang Nasrani. Salah satunya ada daripada Nasrani Isawi namanya, Nasrani Isawiyah. Kalau Nasrani yang lain nggak percaya Nabi Muhammad diutus, tapi kalau Nasrani Isawiyah dia percaya Nabi Muhammad itu adalah Nabi, percaya dia Nabi. Tetapi kata mereka Nabi Muhammad itu diutus untuk orang Arab deh, selain orang Arab nggak diutus. Jadi kami yang bukan orang Arab, kami ini orang-orang Mesir, orang Persia, maka tidak wajib beriman dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu diutus untuk orang Arab baik. Makanya dibantah oleh Nabi Muhammad, buistu ilan nasi kafah. Saya ini diutus kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Ikhwanil kiram, hadirin rahimani wa rahimakumullah, syamilun lahum min ladun Adam ila qiyam sa'ah. Yang mana Nabi Muhammad diutus wajib seluruh umat manusia beriman sama Nabi, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat harus beriman sama Nabi Muhammad. Kalau nggak beriman, maka otomatis mereka tidak dikatakan beriman kepada Allah. Bahkan kita kenal kan maharnya Nabi Adam apa? Salawat sama Nabi. Ya, di arsy itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salawat sama Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan salawatnya sekali, ada yang mengatakan salawatnya 10, 20. Ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan 100 kali salawat sama Nabi. Itu mahar ketika Nabi Adam menikahi daripada Siti Hawa. Waktu pengen pegang Siti Hawa, pas pengen pegang Siti Hawa, kata malaikat, "Oh, pinggir ke tangan tuh." Istilah kata belum halal. Ya, kata cak mano, bukannya Allah menciptakan ini untuk saya? Memang, tetapi addi mahruha, tunaikan maharnya. Kata Nabi Adam, "Wa ma mahruha?" Apa maharnya? Maka dia jawab, "Mahruha as-salatu ala Nabi Muhammad." Maharnya adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Barizi mengatakan bahwasanya annahu mursalun ila jami'il hayawanat. Seluruh hewan wajib beriman sama Nabi Muhammad. Bahkan kita kalau pengen mengaji daripada sirah Nabi Muhammad, ada yang disebut dengan syahadatul dhabbi wal ghazalah, yaitu ada dhab itu biawak, tapi biawak padang pasir. Dhab boleh dimakan, ya, karena hidup di satu alam. Kalau dhab yang di kita, biawak yang di kita, itu tidak ada boleh. Jadi biawak, ya biawak. Tetapi sebetulnya kata ulama, bukan biawak yang seperti di daerah-daerah yang lain. Dia ini bukan biawak, tetapi ada kesamaan nama baik, tetapi hewannya itu berbeda. Ini dhab, kata ulama, wa syahadatul dhabbi wal ghazalah. Dhab biawak, kita katakan biawak lah. Wal ghazalah kijang, itu pernah syahadat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada biawak tiba-tiba mendatangi Nabi Muhammad, langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Ini hewan, Masya Allah. Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Barizi, min ramlin wa hajarin wa madar. Bahkan seluruh benda-benda padat seperti pasir, batu, apapun benda-benda padat, wajib beriman sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Inilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ketika seluruh para nabi sebelum diutus oleh Allah, mereka diperingatkan dulu.
ada nabi yang lebih mulia dari kamu, kata Allah. Ada nabi yang kalau misalkan diutus juga sezaman dengan engkau, maka engkau harus beriman dengan nabi tersebut. Allah katakan, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika Allah mengambil janji dengan para nabi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah, ketika Allah datangkan kepada mereka kitab dan hikmah, maksudnya kenabian Allah berikan kepada para nabi. Summa ja'akum rasul, setelah engkau dapat wahyu, dapat kenabian, kemudian summa ja'akum rasul, kemudian ada datang kepada kalian seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, yang mana rasul yang datang ini membenarkan apa yang ada di bersama kalian. Jadi Nabi Muhammad ini membenarkan daripada kejadian-kejadian umat-umat yang terdahulu. Contohnya kata ulama begini, Bani Israel itu ketika di hari kiamat mereka ingkar, katanya kami nggak bunuh kok, katanya para nabi kami nggak pernah kok, katanya menyembah nggak mengikuti Nabi Isa, kami selalu mengikuti Nabi Musa. Tetapi Nabi Muhammad SAW dengan umatnya mengetahui bahwasanya Bani Israel ini adalah tukang khianat. Musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Ini dalilnya. Apa? La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Maka kalau Nabi Muhammad diutus, padahal kalian saat itu lagi jadi nabi, maka kalian harus ambil janji. Apa janjinya? Kalian harus beriman sama Nabi Muhammad dan kalian harus menolong agamanya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Isa itu pengen jadi umat Nabi Muhammad, akhirnya Allah kabulkan. Di akhir di akhir hayatnya Nabi Isa alaihissalam, kan Allah angkat Nabi Isa ke langit. Di akhir sebelum dunia ini kiamat, Nabi Isa yang melawan daripada Dajjal. Akhirnya kalahlah Dajjal di tangan Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa saat itu bukan bawa agama Nasrani, tidak, tetapi Nabi Isa membawa ajaran Nabi Muhammad. Ini janji Allah, la tu'minun nabihi wa la tansuran. Nah, kata Allah, qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri, kalian mengambil janji. Sila kata maju, qalu aqrarna, kata para nabinya, iya kami ambil janji kalau Nabi Muhammad diutus waktu kami lagi jadi nabi, kami pasti beriman dengan Nabi Muhammad dan kami pasti menolong daripada Nabi Muhammad. Kata Allah, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kata Allah mengatakan fashhadu, bersaksilah kalian dan saya bersama kalian termasuk daripada yang bersaksi. Jadi Allah ikut bersaksi dengan kesaksian Nabi Muhammad ini adalah khatamul anbiya, penutupnya daripada para nabi. Ikhwanil kiram, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita bahas daripada syarat masuk Islam, di sini kita mengatakan mengutip satu perkataan Al-Imamul Bajuri. Al-Imamul Bajuri ini Syekhul Azhar dulu, sekitar 200 tahun yang lalu. Al-Imamul Bajuri, ya, rektor Azhar lah kalau zamannya beliau, pemimpin Azhar yang ada di Mesir. Ini Al-Imamul Bajuri punya kitab namanya Syarah Al-Bajuri, ya, Syarah Hasyiatul Bajuri sama Syarah Al-Bajuri, ya, satu di dalam tauhid, satu lagi di dalam al-fiqih, kitab fikih. Beliau mengatakan apa? Wa qad dzakara ba'duhum, sebagian ulama sudah menyebutkan, anna min tamamil iman, termasuk daripada kesempurnaan iman seseorang manusia, ayat taqidal insan, maka orang tersebut harus memiliki keyakinan. Apa keyakinannya? Annahu, sesungguhnya, lam yajtami' fi ahad, tidaklah terkumpul di satu manusia pun, minal mahasini zahira, daripada keindahan-keindahan az-zahira yang tampak, wal batina, keindahan yang tidak tampak, maksudnya luar dalam, luarnya bagus, dalamnya bagus. Mislu majtama'a fi sallallahu alaihi wasallam, seumpama daripada sempurnanya, bagusnya, apinya, cantiknya, gantengnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang paling ganteng badan. Bahkan kan di dalam fima wasafathu Ummu Ma'bad. Al-Ummu Ma'bad ini termasuk orang, kalau kita bahas sirah Nabi, Ummu Ma'bad ini yang menjamu Nabi Muhammad, yang memberikan kambingnya, ya, di saat Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, mampir dulu di rumah Ummu Ma'bad. Kenapa Allah muliakan Ummu Ma'bad? Ummu Ma'bad ini tidak pernah nolak tamu. Waktu pengen jamu Nabi Muhammad, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kata Nabi Muhammad, itu tuh kambing. Kata Nabi Muhammad, itu kambing. Kata itu kambing kurus, tidak ada mengeluarkan air susu. Kata Nabi Muhammad, kalau saya keluarkan boleh diminum. Lajulah kalau baca. Istilah kata macam itu, lajulah kalau baca. Kalau bisa keluarlah. Kata Ummu Ma'bad. Akhirnya Rasulullah
masaha dhur'aha. Rasulullah pegang tempat susunya, ya, sehingga susu tersebut keluar banyak nih, sehingga Sayyidina Abu Bakar minum, Nabiuna Muhammad SAW minum, dan orang yang bersama Nabi Muhammad juga minum, sehingga seluruh bejana-bejana, wajan-wajan, wadah-wadah yang ada di rumah Ummu Ma'bad dipenuhi dengan susu. Waktu balik, istrinya, suaminya ngomong, dari mana susu ini? Bukannya kambing kita kekurusan semuanya? Maka dijawab oleh Ummu Ma'bad, ada melewati kita seorang rajulun mubarak, seorang lelaki yang diberkahi oleh Allah. Apa beliau jelaskan tentang Nabi Muhammad? Kana ajmalun nas wa ahsanuhu min ba'id. Nabi Muhammad adalah orang yang paling ganteng, paling indah, paling bagus kalau dari jauh. Ya. Kemudian ya, wa afdaluhum wa ahsanuhum min ba'id wa ahlahum min qarib. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling bagus dan paling manis kalau dari dekat. Jadi kalau dari jauh ganteng, kalau dari dekat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah indah dan juga manis. Ada orang kan dari jauh macam ganteng, pas didekati ternyata tidak ada. Nabi Muhammad dari dekat manis. Ada orang kan membosankan. Enggak, kalau Nabi Muhammad sempurna. Jadi kesempurnaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah kesempurnaan yang luar biasa sempurna, perfect. Bahkan di dalam qasidah, ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Wahai Nabi Muhammad, seakan engkau ini menciptakan wajahmu seakan-akan engkau dewek yang menciptakan. Maksudnya ngerancang dewek. Kita nih kalau disuruh rancang wajah kita dewek, pasti kita rancang yang bagus kan? Nah, ini hidung maju ke dikit ini, mata ini, kuping nih bagus sedikit. Jadi Nabi Muhammad saking indahnya, tidak ada cacat di dalam tubuhnya Nabi Muhammad. Kata sebuah syair mengatakan bahwasanya ya Nabi Muhammad, seakan engkau ini menciptakan dirimu semau engkau. Ya, seperti Nabi Muhammad dewek yang merancang, saking indahnya ciptaan Allah terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kenapa tidak ada ceritanya potong-potong tangan? Ya, tidak ada cerita. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya, bukan hanya Allah berikan kegantengan, tapi Allah berikan mahabatan, Allah berikan kewibawaan, sehingga para sahabat Nabi Muhammad nggak bisa menatap wajah Nabi Muhammad yang besar-besar. Jadi kita dengar sifat wajah Nabi Muhammad ini dari sahabat-sahabat yang belum balik, yang masih kecil, yang belum berdosa, baru baca lihat wajah Nabi Muhammad. Kalau yang tua-tua, yang sudah balik, yang bangkotan, tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad itu tidak ada. Nabi Muhammad ini dipenuhi wajahnya Nabi Muhammad dengan sinar-sinarnya Allah, dengan nur-nurnya Allah, sehingga kalau berjalan di bawah terik matahari, Nabi Muhammad tidak ada bayangan. Kok begitu? Karena cahayanya Nabi Muhammad lebih terang dibandingkan cahayanya matahari. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ikhwanil kiram, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Inilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Jadi kita wajib beriman dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengucapkan apa? Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kalau orang beriman tapi enggak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia belum beriman. Ya, dia belum beriman. Jadi syaratnya harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya belum beriman, maksudnya belum dianggap beriman di dunia. Kalau di akhirat itu urusan Allah, kita tidak tahu urusan. Makanya di dalam sebuah syair dikatakan wa nutqu bisyahadataini tubira li sihhatil imani mimman qadara. Dan mengucapkan daripada dua syahadat adalah sesuatu yang harus dianggap kalau dia misalkan pengen dikatakan muslim di dunia. Ya, untuk sahnya iman bagi orang yang mampu untuk mengucapkannya. Kalau tidak mampu, ya tidak apa-apa. Contohnya siapa? Dia bisu. Macam mana kira-kira mengucapkan? Mengucap kalau orang bisu tidak ada bacaan masuk Islam kan tidak. Namanya orang bisu tetap ya dengan. Jadi istilah katanya kalau dia bisa mengucapkannya, maka ketika dia tidak mau mengucapkannya walaupun hatinya beriman, maka dia bukan termasuk orang muslim di dunia. Maksudnya bagaimana? Kalau meninggal walaupun dia katakan aku ini beriman, ya, tetapi dia tidak sama sekali mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tidak boleh disolatkan. Maka tidak boleh dikuburkan di perkuburan muslimi. Ya, tidak boleh di Nagus Wida. Kubur mana? Ya, kuburan Cina situ, nah, masukkan situ. Istilah kata macam itu. Kalau dia berimannya cuma pakai hati. Kalau di akhirat,
itu urusan Allah. Kita tidak tahu. Inilah intinya ada dua pendapat di antara ulama. Pendapat yang pertama harus ngucap. Kalau tidak ngucap, tidak dikategorikan beriman. Pendapat yang lain enggak. Kalau hatinya beriman, dia enggak mengucapkan karena ada sesuatu, maka tetap dia termasuk orang yang beriman. Nah itu ikhwanil kiram. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita sekarang masuk di syarat-syarat orang dikatakan sah Islamnya. Jadi ada beberapa syarat. Di dalam dua bait syair dikatakan syurutu islamin bila ishtibahi aqlun bulughun adamul ikrahi wa nutqu bisyahadataini wal wila wa sadisut tartibu fa'lam wa'mala. Beliau di dalam dua bait syair ini menyebutkan ada 6 syarat. Orang kalau pengen masuk Islam harus 6 syarat. Yang pertama, syarat-syarat Islam tanpa keraguan. Yang pertama, aklun, berakal. Berakal. Kalau dia gila, misalkan orang Nasrani, orang kafir, dia termasuk orang gila. Tiba-tiba setelah gila belum sadar, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dianggap dah syahadatnya? Tidak dianggap. Maksudnya apa? Kaget setelah sembuh dari gila, mengucapkan lagi 2 kalimat syahadat. Dan penting nih, penting. Ini sebelum kita lanjutkan sini ada permasalahan penting. Apa permasalahan pentingnya? Kalau misalkan ada orang kafir pengen masuk Islam, langsunglah tuntun. Tidak boleh kita kaget-kagetkan. Bahkan Al-Imam Syata' di dalam kitab I'anatul Talibin mengatakan kalau kita undur-undur, maka hukumnya kita termasuk wong yang berdosa. Jadi kalau ada orang masuk Islam, aku nak masuk Islam, sini tanda asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Tak usah AGM sama ustaz yang lain, tak usah. Langsung kita pimpin sekarang. Kaget kalau pengen isyhar, pengen kita terang-terangkan keislamannya, pengen populerkan keislamannya, baru boleh di hadapan siapa, ustaz siapa, kiai siapa, ulama siapa, baru boleh. Tetapi kalau misalkan kita kaget, besok lusa kau masuk Islam lagi dah. Jadi kalau ada orang pengen masuk Islam, langsunglah tuntun untuk masuk Islam. Bisa dah, gampang, tinggal tuntun ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, habis itu tuntun pakai bahasa Indonesia. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bisa kan? Jadi kita punya guru Al-Habib Salim Syatili, beliau mengatakan nanti setelah kalian selesai belajar itu kalau pacak, ya kalian semangat untuk mengislamkan seseorang. Jadi sebelum meninggal sih kok jadilah bisa mengislamkan seseorang. Semangat kita ni untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 6 syarat pengen masuk Islam. Jadi kalau dia pengen masuk Islam harus terpenuhi 6 syarat. Pertama, berakal. Kedua, baligh. Baligh. Berarti kalau dia belum baligh, maksudnya dia sebetulnya masih suci. Dia masih suci. Orang itu dilahirkan dalam keadaan suci. Insyaallah kita bahas detail kalau ini permasalahan ini. Nanti permasalahan bagaimana orang yang gila dari kecil masuk surga, masuk neraka. Ada orang yang meninggal sebelum balik. Kan syarat kedua kan balik. Syarat kedua pertama berakal, kedua balik. Kemudian yang ketiga tanpa paksaan, adamul ikrahi, tanpa paksaan. Kalau dengan dipaksa, maka hukumnya tidak disebut dengan masuk Islam. Pakai pisau nih. Ayo, nak masuk Islam apa tidak? Kalau tidak masuk Islam, ini lading nyucuk perut. Maka hukumnya itu tidak sah keislamannya. Sebagaimana yaitu kalau orang dipaksa untuk kafir. Maksudnya dipaksa dengan paksaan yang berbahaya. Contohnya ada pistol. Kau nak kafir atau nak kutembak? Maka tidak masalah. Ucapkan, ya, kalau memang terpaksa. Dan dia tidak dikategorikan kafir. Maksudnya, ya, karena ini terpaksa. Nah, itu tadi. Yang ketiga, adamul ikrahi, tanpa paksaan. Yang keempat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wan nutqu bisyahadatain. Kalau cuma 1 kalimat yang diucapkan tidak sah. Asyhadu alla ilaha illallah, tidak sah. Harus 2 kalimat syahadat. Yang kelima adalah al-wila. Terus, maksudnya langsung. Di antara 2 kalimat syahadat, mengucapkannya tidak boleh terpisah.
Ngucapkan asyhadu alla ilaha illallah maghrib, asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya isya. Namanya main-main itu tuh kalau mengucapkan terpisah demikian. Jadi syarat keempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, syarat kelima 2 kalimat syahadatnya harus langsung, dan syarat keenam adalah tertib. Maksud tertib apa? Asyhadu alla ilaha illallah dulu, baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah. Dah harus tertib. Inilah daripada syarat kita masuk Islam. Jadi ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang ya wajib dia memeluk agama Islam. Seluruh orang wajib memeluk agama Islam. Apalagi kalau dia sudah baligh dan dia berakal. Jadi orang kalau sudah mendengar tentang kabar Islam, maka dia wajib langsung memeluk agama Islam. Atau kita sebut dengan mukallaf. Mukallaf. Jangan samakan ini. Ada mukallaf, ada mu'allaf. Ya kan sama ya? Hampir sama ya. Mukallaf sama mu'allaf. Kalau bahasa Indonesia tuh tambahi huruf K sih kok. Mukallaf sama mu'allaf. Hilang ke K jadi mu'allaf, tambahi K jadi mukallaf. Ini mu'allaf adalah orang yang lembut hatinya. Maksudnya orang baru masuk Islam disebut dengan mu'allaf. Kalau mukallaf yaitu kalau dia sudah baligh, sudah berakal, maka disebut mukallaf. Apa itu arti mukallaf? Orang yang dituntut. Dituntut untuk apa? Dituntut untuk sholat, dituntut untuk puasa, dituntut untuk zakat, dituntut untuk haji. Termasuk orang kafir? Iya. Termasuk orang kafir dituntut untuk sholat, dituntut untuk puasa, dituntut untuk zakat, dituntut untuk haji. Oh kan sholat itu syaratnya harus Islam. Iya dituntut. Berarti kalau dia dituntut untuk sholat, berarti syarat untuk sholat juga dituntut. Apa masuk Islam? Jadi orang kafir itu di dalam permasalahan sholat, di akhirat dia ditanya oleh Allah, ngapa kau tidak sholat? Di akhirat orang kafir ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak sholat? Maka dijawab oleh orang kafir, anak kafir, anak kafir. Kata Allahnya, kenapa engkau tidak masuk Islam? Jadi orang kafir itu dapat siksaan meninggalkan sholat juga kaget di hari kiamat. Kaget insyaallah kita bahas dalam kitabus sholat, pembahasan tentang sholat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang disebut mukallaf itu baligh, berakal, sama bulu dakwah, sampai dakwahnya tentang Islam. Kira-kira daerah mana yang belum sampai dakwah Islam? Daerah mana lah yang belum sampai dakwah Islam? Ya mungkin adalah yang tinggalnya di pegunungan, Papua pegunungan, pemana yang tidak katik masuk akses informasi internet ini tidak katik masuk. Maka kalau jadi mukallaf itu orang yang wajib sholat, wajib zakat itu, wajib lain-lainnya masuk Islam adalah baligh, berakal, selanjutnya sampai dakwah kepadanya tentang kewajiban ini. Kalau belum sampai, berarti tidak wajib. Kira-kira daerah mana lah, mungkin hampir mustahil di dunia ini daerah yang tidak kesampaian. Mungkin kutub utara mungkin di situ yang tidak sampai dakwah Islam ini. Kemudian yang kelima, yang selanjutnya ya disebut mukallaf itu baligh, berakal, sampai dakwah kepadanya, selamat panca inderanya. Selamat panca inderanya. Jadi apa? Baligh, berakal, sampai dakwah kepadanya, selamat panca indera. Maksudnya panca indera apa? Yang paling penting dari panca indera yang harus dia selamat yaitu melihat sama mendengar. Kalau ada orang dilahirkan dalam keadaan tidak melihat, ada orang dilahirkan dalam keadaan tidak mendengar, langsung maksudnya bareng-barengan nih, bareng. Tidak melihat sama tidak mendengar dari lahir. Kira-kira ada tak? Orang lahir tidak melihat sama tidak mendengar dari lahir. Istilah katanya buta sama tuli, buta sama pekah. Ada tak dari lahir? Kalau tidak katik, berarti dia wajib sholat. Berarti kalau dia dilahirkan dalam keadaan buta sama pekah, hukumnya tidak wajib dia sholat. Kenapa? Cak mana nak nunjuk tahu? Ya, pakai isyarat tak nyingok, pakai omongan tidak dengar. Jadi alhamdulillah mungkin ada di daerah negeri mana yang dilahirkan dalam keadaan buta dan dalam keadaan tidak mendengar. Tetapi alhamdulillah zaman sekarang hampir yuk kada katik yang tidak mendengar sama tidak melihat.
Ya, asli. Kalau ecak-ecak dak nengeng sama ecak-ecak dak nyingok banyak. Tetapi kalau yang buto sama pekaknya dari lahir itu tidak kata. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi khair wa lutf wa afiyah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin an-nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tiga.